Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Yang terhormat DRS Iketut Dibio SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia, program studi pendidikan guru sekolah dasar, serta rekan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawar anugerahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara Peringatan Pendidikan Nasional tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Niputu Putri Budiastini, mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha, akan menyampaikan pidato yang berjudul Keberhasilan Bonus Demografi Jalur Pendidikan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yaitu 13.466 pulau. Kemudian tercatat 1.128 suku bangsa serta jumlah penduduk yang lebih dari 252 juta jiwa. Maka dari itu, pantaslah bangsa Indonesia termasuk ke dalam jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu, secara kuantitas, jumlah penduduk bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Namun secara kualitas dan kesejahteraannya bangsa Indonesia masih diragukan. Jika kita cermati lebih mendalam, luas negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk begitu banyak yang diimbangi dengan jumlah kemiskinan masyarakatnya yang banyak pula, permasalahan itu disambut dengan sebuah angin segar. Ketika harapan baru yang banyak berdatangan mulai dari kalangan akademisi, pegawai negeri, politisi, menteri, presiden, mahasiswa, masyarakat biasa, dan penduduk atau masyarakat Indonesia yang membahas tentang demografi yang diprediksi akan dialami bangsa Indonesia pada tahun 2020 ini sampai dengan 2030. Secara tekstual, pengertian bonus demografi adalah sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Dalam arti yang sederhana, bonus demografi adalah sebuah peluang bangsa Indonesia untuk bisa bangkit dan bergerak mewujudkan kesejahteraan sepenuhnya terhadap rakyat Indonesia. Melalui peluang bonus demografi yang menunjukkan sekitar 60% penduduk Indonesia tergolong dalam kelompok usia produktif. Diharapkan pada tahun 2020 sampai dengan 2030, bonus demografi akan memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Perwujudan itu sangat tergantung terhadap kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia ini menjadi kunci dalam pendidikan, sebab pendidikan akan mampu melibatkan kita sebagai raja atau ratu di negeri sendiri. Namun sebaliknya, jika tanpa pendidikan, kita akan menjadi babu di negeri kita sendiri. Hadirin yang saya banggakan, peran pendidikan dalam mempersiapkan bonus demografi menjadi hak dasar setiap manusia. Begitu pentingnya sebuah pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki,
wajib menuntut ilmu. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan diarahkan untuk berubah, untuk menuju perubahan tabiat atau kebiasaan seseorang, di mana perubahan tabiat itu terjadi seketika proses belajar itu berlangsung. Oleh karena itu, letak pendidikan dalam keberhasilan demografi sangatlah penting, sangatlah fundamental. Ibaratkan sebuah kata, pendidikan adalah roh dalam sebuah negara. Tanpa pendidikan, niscaya pembangunan akan kehilangan rohnya. Lalu pertanyaannya, pendidikan apakah yang harus kita miliki dalam menanggapi keberhasilan bonus demografi? Tentu yang pertama, jawabannya tidak lain adalah pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Dimensi pendidikan moral kita dapatkan dari penanaman agama. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pendidikan intelektual kita dapatkan dari berbagai sekolah formal maupun sekolah non-formal atau berbagai lembaga keterampilan yang menunjang dalam keberlangsungan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, pendidikan ini adalah duit tunggal, tidak dapat dipisahkan. Duit tunggal, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang hanya menuntut pendidikan intelektual setinggi-tingginya. Namun apa daya jika tidak diimbangi dengan pendidikan moral? Tentu yang terjadi adalah ledakan korupsi. Korupsi di mana-mana. Dan ini adalah salah satu ancaman dari bonus demografi yang diharapkan bangsa Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Begitu pula, apabila pendidikan hanya mengutamakan moral tanpa intelektual, ini juga salah. Mengapa demikian? Karena orang yang paham dengan moral tetapi kurang cakap dalam intelektual, yang terjadi adalah kepincangan dalam menjalankan roda kehidupan. Misalkan, masalah kemiskinan melanda di mana-mana. Jumlah penduduk meledak di seluruh Indonesia. Belum lagi masalah sosial pemberdayaan manusia terganggu karena keterbatasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah bijak jika peran pemuda di sini dalam ikut serta mensukseskan bonus demografi adalah dengan pendidikan yang meliputi dua dimensi itu, yakni pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Saudara-saudari yang saya banggakan, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, dalam keberhasilan bonus demografi di Indonesia khususnya adalah pendidikan. Karena pendidikan akan memudahkan pembangunan dalam pendidikan pula, masyarakat Indonesia akan mampu bersaing di kancah dunia. Kedua, pendidikan yang kita lakukan harus seimbang antara pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Kedua dimensi pendidikan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, dalam kesempatan yang baik ini,
saya mengajak para hadirin sekalian, khususnya kepada kaum muda yang akan menjadi tombak pembangunan sebuah negara Indonesia. Bahkan Bung Karno pun pernah mengatakan hebatnya seorang pemuda melalui pekikan. Bawakan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Oleh karena itu, marilah kita para pemuda bangkit, giat dalam menyambut bonus demografi dengan mempersiapkan diri melalui sebuah pendidikan yang berkualitas tinggi. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Harapannya, mudah-mudahan dengan cara ini, kita akan menjadi generasi pejuang, bukan generasi pecundang. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi generasi yang luar biasa, bukan generasi yang biasa di luar. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang berkarakter, bukan generasi yang karatan. Maka akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang bersedia mendengarkan pidato saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.